mengenal program studi itu, mengenal program studi ilmu kesejahteraan sosial atau mengenal ilmu pekerjaan sosial itu kita bisa pelajari mulai dari kita lahir sampai sekarang. Begitu juga di ilmu sosiologi kita bisa pelajari dari mulai lahir sampai sekarang. Itulah pengalaman hidup namanya. Kemudian selain pengalaman hidup kan sehari-hari kita melihat. Pada kesempatan ini Bapak dan kita luangkan waktu untuk Bapak memberikan silabus atau materi berbagi di media maupun berbagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini perlunya untuk memperkenalkan diri atau identitas. Jadi nama lengkap saya Riko PK. Saat ini kita akan bicara tentang kesejahteraan sosial, kemudian tentang sosiologi, kemudian tentang Bapak nanti akan menjelaskan pengalaman tentang yang selalu dia turun di lapangan penelitian atau pengumpulan data beberapa kabupaten. Jadi sini saya sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan HMJ Prodi Sosiologi dengan ilmu kesejahteraan sosial. Jadi saat ini Bapak yang juga sudah berperan sebagai ketua panitia pengenalan program studi, yaitu ada 2 program studi, program sosiologi dengan program studi ilmu kesejahteraan sosial. Jadi pada kesempatan ini mungkin bisa memperkenalkan identitas lagi dari Bapak, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Urip Wahyudin, ada namanya. Saya Gelar? Ya, gelarnya dulu saya SD di Jayapura, SMP di Jawa, SMA saya di SMA 1 Abepura sini. Dulu SMA 414, sekarang SMA Negeri 1 Jayapura. Saya lulus dari SMA situ. Kemudian S1 saya di program studi pembangunan masyarakat dan pendidikan luar sekolah di IKIP Jakarta. Luar biasa. Jakarta, selesai tahun 86. Kemudian S2 saya itu di Institut Pertanian Bogor dan kuliahnya banyak di Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga, UKSW. Program studinya studi pembangunan. Selesainya tahun 93. Kemudian S3 saya itu di Universitas Negeri Jakarta. Nama program studinya manajemen pendidikan. Luar biasa. Minat saya tadi di pemberdayaan komunitas adat terpencil. Penelitian saya di situ pemberdayaan komunitas adat terpencil, dan itulah barangkali juga yang kemudian minat saya, ya. Dan saya mencoba untuk memahami lebih luas, memahami lebih kompleks, ya, komunitas adat terpencil itu seperti apa, mulai dari peraturan perundang-undangan, dari tingkat undang-undang dasar, peraturan undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, kemudian peraturan menterinya, sampai kepada keputusan tingkat provinsi dan kabupaten. Itu saya coba pelajari. Kemudian kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita lakukan di persiapan pemberdayaan. Kemudian tahun pertama kita melakukan apa pemberdayaan, tahun kedua sampai tahun kelima saya coba pelajari itu semua. Dan itu lagi-lagi perlu ilmu-ilmu tertentu selain ilmu kesejahteraan sosial tentunya, kemudian juga sosiologi, kemudian beberapa ilmu lain, ada ekonominya di situ gitu ya, kemudian ilmu hukumnya, kemudian ilmu psikologinya, ilmu kesehatannya kita pelajari semua. Karena kan masyarakat tadi kan, masyarakat itu kan di sana ada semua gitu kan, pendidikannya, ekonominya, infrastruktur, maka kita harus diskusi dengan teman-teman yang ahli infrastruktur. Nah, disitulah lagi-lagi saya ingin mengajak, mari kita terus belajar, itu yang tidak berhenti di
Siap, di Bapak. sampai sini. Gitu ya. Kalau di saat ini mengajar di Program studi ilmu kesejahteraan sosial, sama saya bantu-bantu di program studi manajemen pendidikan di FKIP, bantu-bantu gitu ya. luar biasa. Ya kalau perguruan tinggi lain ya Siap, swasta pernah lah di Jayapura kan. Mungkin Bapak berapa anak? Saya anak tiga, semua udah kuliah. Di istri tinggal di Sekarang tinggal di Jogja karena anak-anak semua kuliah di Jawa. Bapak yang tinggal di sini. Ya, Baik. Ini singkat perkenalan di baik dia maupun yang untuk kita dua, perkenalan identitas saya dengan Bapak. Mungkin berikut kita lanjutkan pada materi yang Bapak nanti akan dijelaskan. ya. Sudah. Nah itu juga dari kecil kita mengamati itu, mengamati orang tua, mengamati tetangga, mengamati orang yang satu suku, mengamati orang yang lain suku, mengamati melihat orang yang satu agama, mengamati orang lain agama. Yes. Ya, nah, dua hal itu, pengalaman dan pengamatan itu bagian dari kehidupan kita semua, kan itu. Nah, di mana ilmu kesejahteraan sosialnya, di mana ilmu pekerjaan sosialnya atau ilmu sosiologinya tadi, ketika tadi kita melihat rumah besar, rumah kecil, warna biru, warna kuning gitu kan. Iya. Kan kita mungkin sehari-hari biasa saja tuh. Jarang kita perhatikan. Kenapa dia bikin rumah kecil, kenapa dia bikin rumah besar gitu kan. Padahal Benar. dari ilmu kesejahteraan sosial bisa jadi kita masuk di dalam dia kerjanya apa, pekerjaannya. Kalau sudah bicara pekerjaan kan pendapatan. Siap, Bapak. Kalau sudah bicara pendapatan mungkin jumlah keluarga, jumlah anak berapa, anak sekolah berapa dan seterusnya. Dari itu kemudian kalau jumlah anaknya banyak, kemudian pendapatannya besar atau cukup, maka bikin rumah yang agak besar. Tapi kalau pendapatannya sedikit, jumlah anak juga kecil, kita juga mungkin bisa jadi bikin rumah yang kecil. Dan itu semua di ilmu kesejahteraan sosial itu nanti masuknya di kita diskusi, kita bicara tentang masalah kesejahteraan sosial, tingkat kesejahteraan sosial itu. Nanti teorinya banyak, kan? Mau teori yang kesejahteraan itu apa boleh, mau teori yang kecukupan hidup juga bisa, terserah. Kalau teori kan nantilah dalam kelas, tak? Tapi lagi-lagi dari pengalaman hidup dari lahir sampai besar, mengamati kehidupan sehari-hari, itu semua ada di ilmu kesejahteraan sosial itu dipelajari. Mulai dari pernah dapat mata kuliah asesmen. Pernah. Nah, Itu diajarkan oleh Ibu Bu Fitri. Fitri yang sekarang dan menjelas sebagai ketua program studi ilmu kesejahteraan nah itu kan, kayak saya bilang tadi, rumah besar, rumah kecil, berapa jumlah anak, ya, dia pekerjaannya apa, ilmunya adalah ilmu asesmen. Maka itu kita harus bisa mengasesmen, bisa melakukan pemetaan. Itu kan ada di mata kuliah. Ya, kalau sudah pekerjaan dan seterusnya, tingkat kesejahteraan dan lain-lainnya. Nanti ada lagi ilmu lainnya, kalau dia perorangan, kalau dia individu atau perorangan. Kemudian mungkin juga kan ada kelompok, gitu, dari kelompok agama, kelompok suku, kelompok juga macamnya itu. Nanti kan ada pelajar intervensi individu. Intervensi individu dan kelompok. Intervensi kelompok. Nanti dengan saya kalau sudah banyak PPM, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Ya, itu semua juga nanti kita coba ke mahasiswa baru seperti itu. Jadi mereka tidak kosong sebenarnya kan. Adik-adik punya pengalaman hidup sejak lahir sampai sekarang. Adik-adik mengamati apa yang terjadi di kampung masing-masing, di distrik masing-masing, di kabupaten masing-masing, sampai sekarang berada di kota Jayapura dan segala macamnya itu. Itulah nanti ada mata kuliah kaitan dengan etnografi, kan? Ada mata kuliah dengan pengantar sosiologi untuk kesejahteraan. Iya, Bu. Ya, mata kuliah Bapak Ali itu ada tingkah laku manusia, ya kan? Kalau masyarakatnya itu berada di pedalaman mata kuliah saya, misalnya pemberdayaan komunitas adat terpencil,
Jadi di program studi kesejahteraan sosial, di pekerjaan sosial itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, kan gitu ya? Siap, Pak. Iya, Bapak ini saya mau bertanya itu, iya. kalau dosen lain lagi ada di Uncen di Fakultas Fisip, lebih khusus di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Iya. Itu banyak dosen, tapi kebanyakan dosen itu tidak pernah turun lapangan untuk melihat suatu teritori atau suatu daerah yang masyarakat terpencil. Tapi kalau Bapak itu kebanyakan turun di lapangan, jadi beberapa daerah yang sudah diturun, Iya, iya. atau beberapa kabupaten. Ya, ya tadi bahwa kita sebagai orang yang berada di program studi ilmu kesehatan sosial, kita yang sedang belajar teori, belajar materi ilmu kesehatan sosial, pekerjaan sosial. Maka minat saya itu tadi di komunitas terpencil. Setiap kita datang ke komunitas manapun di seluruh tanah Papua ya, tidak hanya Papua ini, di tanah Papua, saya selalu menyadari bahwa saya punya kekurangan, saya punya keterbatasan tentang masyarakat itu. Maka ketika pergi kemanapun, ke kampung manapun, saya harus belajar terhadap mereka, gitu. Bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan seperti itu, gitu ya. Interaksi itu kondisi hutannya, kondisi airnya, kondisi segala macamnya, gitu. Nah, kemudian juga bagaimana nilai-nilai keseharian mereka dan seterusnya itu. Nah, itu yang saya coba pelajari, kemudian kita diskusikan dengan para pihak tadi. Nah, disitulah nanti mulai peran pekerja sosial tadi, dah. Kita mungkin sebagai motivator, memotivasi masyarakat di kampung, memotivasi para petugas, memotivasi teman-teman lain, gitu. Jadi sama-sama kita saling belajar. Kemudian kita mencoba menjadi fasilitator, mempertemukan antara kebutuhan di lapangan. Nah, kebutuhan tadi ilmunya ada asesmen segala macam. Jadi memfasilitasi, mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Di kampung ini, nah, kondisinya seperti ini, gitu ya. Kondisi kesehariannya begini, kondisi sarana prasarana pendidikan kesehatan seperti ini, kemudian kondisi lainnya seperti ini. Maka mari pemerintah dan pihak-pihak lain ya, termasuk LSM, mari kita sama-sama bersama di masyarakat, gitu kan. Itu yang selalu saya lakukan, gitu kan. Iya, karena kalau Bapak yang lebih, kan Bapak ini kan seorang peneliti yang selalu dikumpulkan pokoknya di tanah Papua, ya, seluruh kabupaten itu sudah dikuasai di turun lapangan. Jadi Bapak ini adalah seorang peneliti dan pengumpulan data, dan hanya tunggu informasi dari mungkin salah satu kantor atau salah satu lembaga diusul untuk melakukan penelitian di lapangan. Tapi Bapak ini adalah seorang situasional yang bisa beradaptasi dengan masyarakat yang tinggal di suatu daerah atau masyarakat terpencil. Jadi Bapak ini luar biasa, mungkin selama penelitian ini mungkin beberapa kabupaten yang perkiraan sudah melakukan penelitian, pendataan, mungkin beberapa kabupaten begitu. Kalau yang di tanah Papua mulai dari mana? Selatan dulu ya. Selatan itu Merauke, Mapi, kemudian Asmat, kemudian 4 kabupaten, Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul itu sudah itu mungkin sudah sekitar 50 kampung lebih lah di 4 kabupaten itu. Kemudian Kabupaten Jayapura, Sarmi, Gunungan Bintang, Kerom, kemudian Nabire, Dogiai, Paniai, Deyai, mana lagi yang daerah situ tuh? Jayawijaya, Lanijaya, Intan Jaya, tapi waktu itu belum jadi kabupaten. Masih di bawahnya Pegunungan Bintang juga. Malah Pegunungan Bintang tuh saya masuknya yang dari Asmat. Naik perahu, naik katinting. Ya, dari distrik Korowai Buluanop nanti naik. Itu yang pernah. Kemudian Manokwari, kemudian Teluk Undama, Manokwari, Undama, ya kayaknya sudah sebagian besar kabupaten ini di Puncak Jaya,
Wamena. Oh, udah, Wamena sudah. Puncak Jaya itu kan yang Mulia. Mulia itu ada dulu namanya, sekarang sudah jadi distrik itu. Nanti ada Lumo, Kilulumo, Gilibe, Jambi, kan, Mewaluk, Mewut, itu sekarang sudah jadi distrik semua di Puncak Jaya itu. Kemudian Yahukimo-nya juga sudah. Yahukimo malah pernah 6 bulan saya keliling tahun 2006. Tapi lagi-lagi tadi intinya ya kita harus belajar terus kan gitu tuh. Masyarakat itu punya pengetahuan yang mungkin kita belum tahu kan gitu tuh. Bagaimana mereka beradaptasi dengan hutan. Yang kita mungkin orang kota setengah mati kalau hidup di hutan. Bagaimana mereka beradaptasi dengan sungai, kayak di Asmat, Mapi, di Gul itu kan, sungai besar-besar. Maka kita belajar dengan mereka, bagaimana berkebun, bagaimana pergi ke berburu dan hutan dengan mereka. Kita belajar juga mungkin cara pancing di kali, beda cara pancing di laut, gitu kan. Benar. Gitu kan, bagaimana berburu di Merauke ada sistemnya ya. Kemudian kita berburu di pedalaman Asmat dan seterusnya itu ya kemudian kita harus belajar. Dari pelajaran itulah saya mau ke kampus juga. Ternyata masyarakat itu luar biasa. Nah, setelah kita belajar yang dari kampung, kita punya ilmu apa, ya mari kita sama-sama ketemukan. Nah, itulah sesungguhnya tadi bahwa kita itu tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Kita harus belajar ke masyarakat di kampung manapun. Mereka punya budaya, kita pelajari. Dan mereka juga kemudian pada saatnya akan belajar ke kita, walaupun tidak harus lewat sekolah kan gitu ya. Bisa lewat penyuluhan, lewat pelayanan sosial, lewat bimbingan sosial, lewat bantuan sosial. Nah gitu. Jadi mungkin bentuknya bukan sekolahan, bukan sekolah formal, tapi pendidikan masyarakat itu tadi bisa penyuluhan, bisa pelayanan, bisa bimbingan, bisa melalui berbagai macam bantuan, bisa advokasi, bisa pendampingan. Nah, itu kan proses saling belajar.